Oke, ini ada mainboard Acer E3 triple 11 mati total, mati total. Kode boardnya ZHC, ini ZHC ya. Kita pasang dulu jacknya, kita pastikan dulu apa kerusakan dari mainboard ini. Nampaknya ada yang short. Perhatikan di PSU nya. Ketika saya pasang jacknya, kalau PSU akan berdecak, ampere akan turun, ampere akan naik. Itu salah satu yang menandakan bahwa mainboard ini dalam posisi yang short. Nah, biasanya banyak yang merasa kesulitan menemukan short di mainboard ini, karena ketika jalur 19 voltnya yang diinjek atau disuntik tegangan, maka yang short atau yang mengalami panas itu chipsetnya. Nah, untuk seri ini atau seri-seri lain yang tipenya mirip, masalah yang timbul atau masalah yang paling sering terjadi ketika short seperti ini adalah di IC linearnya. Jadi mainboard ini ketika kita injek tegangan di jalur 19 volt, maka yang panas itu ini chipsetnya. Maka sebagian besar orang akan menganggap yang short itu chipsetnya, walaupun kadang ada juga chipsetnya yang bermasalah, cuman jarang. Yang paling sering bermasalah itu adalah di IC linear 3 volt. Nah, ini IC linear 5 voltnya, kemudian ini IC linear 5 voltnya. Ini paling sering mengalami short untuk seri-seri Acer yang model seperti ini. Kita ukur dulu impedansi di jalur 3 volt dan 5 volt. Apa betul dia short? Jadi kalau IC nya short, kita ukur dulu tegangan feed ADP nya ini, tegangan impedansi di feed ADP ini. Untuk jalur ini dia posisinya aman, tidak mengalami short atau over limit. Kemudian di kaki sebelahnya juga tidak mengalami short atau masih normal, dan di jalur sebelahnya masalah ada di jalur bagian ini. Nah, berarti ini juga akan bermasalah. Nah, sekarang kita ukur kedua IC linear ini, langsung ke V out nya, ke induktornya.
Nah, di sini short, kemudian kita ukur di tegangan 3 voltnya, di induktor 3 voltnya. Nah, ini posisi aman, berarti yang bermasalah itu adalah IC 5 volt ini, IC linear penghasil 5 volt. Nah, ini kita ganti. Biasanya setelah diganti itu sudah normal kembali. Ini tanpa mengukur. Kenapa? Karena ini sudah sering terjadi. Oke, kita buktikan ya. Setelah diangkat, kita ukur lagi impedansi di pit ini, di bagian kaki yang buzzer tadi, yang bunyi tadi. Nah, coba perhatikan, hilang short 19 voltnya sudah hilang. Nah, padahal short 19 voltnya hilang setelah IC linear 5 volt ini diangkat. Sekarang kita ganti, kita lihat apakah ada masalah lain atau sudah solved. Kita cari lagi, kayaknya sudah habis. Oke, kita sudah dapat pengganti. Di bodinya itu kodenya AE. Kalau yang rusak ini kodenya apa ya? Biasanya AE tapi belakangnya itu beda. Biasanya sama nih AE. Oke, coba kita ganti. Ini kita pakai kode yang sama. Uish. Diukur lagi. Oke, sudah aman. 19 volt sudah aman. 5 volt. Wah, kok 5 voltnya masih nge-short? Ada apa?
5 voltnya, jalur 5 voltnya memang bermasalah. Kita cabut juga ini kapasitornya. Nah, setelah terjadi dilakukan penggantian pada IC 5 volt ini, ternyata ada masalah lain. Jadi setelah IC ini diganti, memang jalur 19 volt sudah aman, tapi jalur 5 voltnya jalur 5 volt ini tetap mengalami short. Jadi kasusnya ada dua. Kasus pertamanya ada di IC, kemudian kasus pertama ada di IC linear 5 volt ini, kemudian kasus kedua di jalur setelah 5 voltnya. Nah, ini ada beberapa komponen yang saya ganti karena tadi kayaknya agak bermasalah karena dia menggunakan kapasitor ini mungkin terlalu panas jadi bermasalah, tapi bukan itu titik persoalannya. Setelah ditelusuri, ternyata jalur 5 voltnya mengalami masalah di IC ini IC 95 IC apa ini ya, IC Vicor ISL 95833. Nah, ini mengalami short di jalur 5 voltnya. Nah, setelah diganti, ini penggantinya masih ada ini. Setelah ini diganti, kemudian jalur 5 voltnya sudah oke. Jadi mainboard ini mengalami dua masalah, dua persoalan. Nah, kita tes sekarang. Tekan switch. Nah, ini LCD LED-nya, LED power sudah hidup, dan di PSU juga sudah menampakkan nilai yang normal untuk mainboard seri ini. Nah, sekarang kita pasang dan kita cek apakah sudah display. Sebentar, bukan? Oke, sudah tampak di LCD ada penampakan. Sekarang kita coba masuk ke BIOS. Oke, masuk BIOS juga normal. Nah, cukup sekian untuk sharing kasus hari ini. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih.